Memahami konsep uang. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau dapat juga menjalankan fungsi sebagai alat pembayaran utang, juga sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Dari segi hukum, uang haruslah sah digunakan, sedangkan ada 4 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dalam sifatnya, di mana untuk menyimpan kekayaan, suatu hitungan, dan ukuran pembayaran yang tertunda atau pinjam-meminjam. Sebelum mengenal uang, orang bertransaksi secara barter, tetapi dirasa sangat menyulitkan. Uang dalam istilah fikih Islam disebut sebagai nukud atau saman. Uang beredar dikenal dengan istilah kartal atau giral, dan uang kuasi. Uang yang beredar ini dalam arti sempit diistilahkan dengan M1 atau kewajiban sistem moneter terhadap swasta domestik. Sedangkan dalam arti luas yaitu M2 atau M1 ditambah dengan uang kuasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep uang dalam perspektif Islam, di mana fungsi utama uang adalah untuk memperlancar transaksi guna memenuhi kebutuhan manusia. Dalam sejarah Islam, ulama mengakui keberadaan emas, perak, mata uang tembaga, dan uang kertas dengan syarat diakui secara uruf dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat pembayaran dan dapat disimpan untuk kepentingan kehati-hatian. Dalam ilmu ekonomi Islam pun diakui bahwa sejarah penggunaan uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja, tetapi juga mencangkup mata uang lainnya seperti uang kertas. Juga segala jenis uang diakui perlu dalam transaksi komunal, asalkan uang tersebut mencerminkan fungsinya. Tahapan evolusi uang. Pada periode prabarter, manusia belum mengenal apa itu transaksi. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mengenal apa itu barter. Lalu terdapat 7 tahapan evolusi uang. Di antaranya ada tahapan barter, tahapan uang komoditi, tahapan uang logam mulia, kemudian ada tahapan uang berstandar emas, tahapan uang fiat money atau token money, dan yang terakhir ada uang elektronik. Tahapan barter berlangsung pada prasejarah, di mana mulai berkembang ketika terbentuk masyarakat tertentu. Pada awalnya manusia adalah makhluk individu, akan tetapi karena terjadi perluasan kebutuhan antara individu dan komunitas, masyarakat menyebabkan manusia membutuhkan pertukaran. Sistem barter kembali hingga tahun 6000 sebelum Masehi, diperkenalkan pertama kali oleh suku Mesopotamia. Untuk sistem ini dibutuhkan keperluan yang sama antar individu terkait, harus adanya barang, harus pada waktu yang sama, dan harus memiliki nilai yang sama. Salah satu kelebihan sistem ini yaitu adanya kegiatan sosialisasi sehingga antar masyarakat saling mengenal. Sedangkan salah satu kekurangannya yaitu susah dalam transaksi, karena tidak semua individu memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua ada tahapan uang komoditi. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, alat pertukaran beralih ke barang komoditi. Berlanjut pada tahun 1200 sebelum Masehi, mulai digunakan kerang sebagai mata uang di wilayah Asia Afrika. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, metal dan perunggu digunakan sebagai pengganti kerang. Salah satu persyaratan umum benda dapat diterima sebagai uang yaitu memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, tahapan uang logam mulia. Tahun 700 sebelum Masehi, masa kerajaan Romawi kuno dan Persia mulai mencetak uang dari emas dan perak dengan lambang kerajaan. Pilihan logam yang digunakan harus memiliki nilai tinggi, langka, dan diterima secara umum, dapat dipecah-pecah tanpa mengurangi nilai, dan tidak mudah rusak. Pada abad ke-7 sampai 14 Masehi, Islam menggunakan mata uang dinar dan dirham. Tahapan sistem uang berstandar emas atau gold standard money dimulai sejak abad ke-19, tepatnya tahun 1821, Inggris menggunakan emas untuk menentukan nilai pound sterling sebagai alat pembayaran, hingga diikuti oleh negara Eropa seperti Jerman, mengakibatkan emas menjadi sistem moneter di negara tersebut. Sistem ini mulai ditinggalkan ketika terjadinya Perang Dunia I dan II. Selanjutnya terjadi revisi atas sistem standar emas ini melalui perjanjian Bretton Woods, di mana tujuannya adalah mencari cara terbaik untuk membangun ekonomi dunia yang hancur akibat perang.
Tahapan selanjutnya yaitu tahapan fiat money dan token money. Uang kertas tercipta karena kesulitan logam mulia sebagai bahan baku. Uang kertas awalnya tercipta dari surat bukti kepemilikan emas atau perak. Benjamin Franklin adalah bapak uang kertas modern karena menjadi orang pertama yang mencetak dolar dari bahan kertas. Pada era modern, nilai uang dijamin oleh negara dan bank sentral. Pada tahun 1971, dunia mulai memasuki era baru yaitu penggunaan uang kertas yang tidak disandarkan kepada logam mulia. Fiat money adalah uang kertas atau logam yang hanya berdasarkan kepada kemauan, keyakinan, dan kepercayaan terhadap nilai yang dijaga oleh pemerintah sebagai penerbitnya. Tahapan yang terakhir ada tahapan uang elektronik atau e-money dan uang digital atau digital currency. Pada tahun 1946 Masehi ke atas mulai digunakan uang dalam bentuk kartu dan kartu kredit ini sejalan dengan perkembangan giralisasi perbankan. Uang giral diterbitkan oleh bank komersial lewat cek dan giro. Tahun 1994 Masehi terdapat online banking dan tahun 1997 terdapat pembayaran mobile serta diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009. Dunia memasuki era baru mengenai uang elektronik atau e-money dan digital atau e-currency. Kondisi yang dikenal dengan fenomena moneter atau yang lebih dinyatakan dengan apabila jumlah uang yang beredar bertambah melebihi kebutuhan yang semestinya, maka harga barang-barang akan naik. Ketidakstabilan nilai uang juga dapat menjadi pintu masuk bagi spekulan untuk memperdagangkan mata uang dengan prinsip dasar membeli dengan harga yang rendah dan dijual dengan harga yang tinggi. Selanjutnya materi tentang fakta sejarah penggunaan dinar dan dirham. Keduanya berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti dinar denarius dan dirham drahma yang telah ditempah. Pada masa awal Islam, bukan hanya menggunakan sistem barter, tetapi dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tahun 642 Masehi menjadi pencetakan dinar pertama kali. Perubahan dinar dan dirham terjadi di masa Khalifah Abdul Malik dan dinasti Umayyah menjadi model berata teologis Islam dan motif politis. Sepanjang sejarahnya, kekhalifahan dinar dan dirham mampu menjalankan fungsi sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung dalam aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat. Uang dinar dan dirham dikenal sebagai media simpanan yang lebih stabil karena kandungan logam mulia yang lebih intrinsik.